Nah, di sini saya sudah menyiapkan momen untuk berbagi kepada kalian. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di gambar satu ini. Perhatikan di gambar satu ini. Nah, di gambar satu ini momennya candlenya merah, candle satunya merah, candle duanya juga merah. Tapi ada perbedaan sumbu di sini. Nah, kita bisa melakukan open sell. Ini semua open sell ya. Open sell. Nah, di gambar satu ini bodinya, grafiknya melewati, ini ya yang saya tandai melewati harga penutup dari candlestick satu ini. Nah, dia melewati ya, saya udah garis hitam ini, dia melewati. Nah, grafiknya melewati, lalu sumbu. Nah, kita lihat di sini. Sumbu bawah lebih panjang daripada sumbu atas dan grafiknya melewati harga penutup dari candle satu ini. Jadi ini open posisinya adalah open sell. Open sell ya. Sini. Nah, ini adalah momen. Grafiknya udah melewati dan sumbu bawahnya lebih panjang dari sumbu atas. Nah, jika ada pertanyaan kalian, bagaimana jika sumbu atas lebih panjang daripada sumbu bawah? Nah, jika seperti gambar di satu ini, jika sumbu atasnya seperti ini ya, saya contohin di sini aja. Sumbu atas lebih panjang dari sumbu bawah, itu nggak bisa open posisi. Itu di skip, nggak bisa. Momennya adalah seperti ini. Sumbu atas dikala sama dengan sumbu bawah. Jadi sumbu bawah harus lebih panjang dari sumbu atas. Dan itu bisa dikatakan open sell. Jadi apabila sumbu atasnya lebih panjang dari sumbu bawahnya, itu kita nggak boleh OP. Seperti itu. Oke, saya pikir di gambar satu ini sudah jelas ya, dan grafiknya harus melewati ya. Grafik itu sama dengan harga close. Grafiknya ini. Nah, grafik ini. Harga close. Ini harga pembuka di atas. Nah, bodi paling bawah ini adalah harga close-nya. Jadi harus melewati harga penutup dari candle satu ini. Oke. Nah, kita lihat contoh gambar 2. Nah, di gambar 2 ini juga open posisi sell. Nah, ini momen open posisi sell juga. Nah, kita lihat grafiknya. Grafiknya melewati harga penutup dan sumbu ini. Nah, grafiknya kan ini. Grafiknya ini. Di candle 2 ini, grafiknya ini. Saya ulangi ya. Ini candle 2, grafiknya ini yang di bawah. Jadi grafik dari candle 2 ini melewati daripada harga penutup candle 1, ini candle 1 ya. Harga penutup candle 1 dan sumbu bawahnya. Nah, ini harga penutupnya dilewati grafik dan sumbu bawahnya dilewati grafik juga. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana jika grafiknya tidak melewati harga penutup candle 1 ataupun tidak melewati sumbu dari candle 1, sumbu bawah, itu kita nggak bisa open posisi. Nah, adapun walaupun dia melewati harga penutupnya juga, sini ya,
walaupun dia melewati harga penutup tapi dia nggak melewati sumbu, itu kita tidak boleh OP, kita tetap tidak boleh open posisi ya. Saya perlihatkan contoh untuk tidak boleh open posisi di sini. Nah, contoh nih. Contoh. Nah, seperti ini. Ini candle merah ya. Nah, ini walaupun grafik ini melewati dari harga penutup candle 1, tapi dia nggak melewati garis. Dia nggak melewati garis ya. Dia nggak melewati sumbu di bawah. Nah, dia nggak melewati sumbu bawah. Nah, walaupun dia melewati harga penutup seperti itu. Jadi ini nggak boleh open posisi. Nah, kalian pasti juga akan bertanya bagaimana, kan abang bilang tadi kalau sumbu atas di candle 2 lebih panjang dari sumbu bawah itu nggak bisa OP. Nah, lain halnya di sini. Karena di sini bodinya lebih kecil daripada candle 1 ini. Nah, seperti itu. Jika body candle besar seperti ini, jika body candle 2 lebih besar dari body candle 1, lalu terdapat sumbu atas lebih panjang dari sumbu bawah, itu nggak boleh open posisi. Terkecuali seperti ini. Nah, candle 2 lebih kecil daripada candle 1. Ini candle 1 ya. Ini candle 2. Nah, bodinya harus lebih kecil daripada candle 1 dan sumbu atas ini harus lebih panjang dari sumbu bawah. Kebalikan dari candle contoh momen nomor 1 seperti itu. Jadi saya rasa di sini paham ya. Jadi rumusnya, jika body lebih besar dari candle 1, body candle 2 lebih besar dari candle 1 dan mempunyai sumbu bawah panjang daripada sumbu atas, itu dikatakan sell. Seperti ini. Dan apabila candle kedua body lebih kecil dari candle 1 dan posisi sumbunya lebih panjang atas daripada bawah, posisi sumbunya kebalikan dari contoh momen 1 ini ya. Nah, ini posisi sumbunya lebih panjang atas daripada sumbu bawahnya, tapi bodinya harus lebih kecil, nggak boleh lebih besar dari candle 1 ini. Nah, ini adalah momen sell. Oke. Saya rasa di sini kalian paham ya. Nah, seperti tadi jika candle ininya saya gambar sekali lagi ya. Ini nggak boleh open posisi. Ini nggak boleh open posisi nih. Nah, karena grafiknya nggak melewati sumbu ini. Jadi kita nggak boleh OP. Nah, kita boleh OP apabila terbentuk seperti ini. Oke, saya rasa di sini paham ya. Jadi kita kembali ke contoh 1 dulu lagi ya. Saya lupa 1 tadi. Contoh seperti ini. Contoh nih. Nah, candle 1. Ini nih candle 2. Candle 2 kan harus lebih panjang dari candle 1-nya. Nah, tapi di sini panjang banget. Nah,
di sini sumbu bawahnya lebih panjang dari sumbu atas. Nah, tapi grafik ini nggak melewati sumbu ini. Nah, ini nggak boleh OP ya. Jika terdapat seperti ini, walaupun candle 2-nya lebih besar dari candle satunya, tapi grafiknya nggak melewati sumbu di sini, nggak melewati dia. Nah, jadi di sini kita nggak boleh open posisi, kecuali dia melewatin ya. Kecuali dia melewatin di sini. Nah, grafiknya melewatin. Nah, ini baru bisa open posisi juga. Seperti itu karena grafiknya melewati sumbu di bawah. Seperti itu. Saya rasa udah paham ya tentang momen 1 ini dan momen 2 ini. Jadi rumusnya saya ulangi lagi. Di contoh 1, candle 2 bodinya harus lebih besar dari candle 1 dan grafiknya melewati dari harga penutup ataupun sumbu candle 1 dan sumbunya lebih panjang bawah daripada sumbu atas. Oke, itu sell. Nah, lalu di contoh 2. Nah, di contoh 2 candle 2 harus lebih kecil daripada candle satunya dan grafiknya harus melewati harga penutup candle 1 ataupun melewati sumbu candle satunya. Nah, dan untuk sumbu harus lebih panjang atas daripada di bawah. Jadi sumbu atas harus lebih panjang daripada sumbu bawah, itu dikatakan sell. Seperti itu. Nah, contoh lagi nih 3. Nah, di 3 ini kita nggak boleh open posisi. Kita nggak boleh open posisi karena bodinya sama. Body candle 1 dengan body candle 2 ini sama. Itu nggak boleh open posisi. Seperti itu ya. Kita nggak boleh open posisi. Jadi walaupun walaupun sumbu bawahnya lebih panjang dari sumbu atas dan grafiknya melewati harga penutup atau harga close dari candle sebelumnya dan melewati sumbu bawahnya. Nah, ini kita tetap nggak boleh open posisi karena karena kendalanya adalah bodinya sama. Seperti itu. Bodinya sama ya. Oke, saya rasa di contoh 3 ini nggak perlu panjang lebar ya karena di sini hanya yang terpenting cuman bodinya aja. Jika bodinya sama walaupun sumbu atas lebih kecil daripada sumbu bawahnya, itu tetap nggak bisa open posisi karena udah sama. Karena bodinya sama, jadi nggak boleh open posisi. Oke, sebelum kita ke contoh open posisi, kita kembali dulu ya ke sini. Jadi di sini apabila di contoh, saya kasih contoh ya. Nah, saya beri contoh. Nah, candle satunya lebih besar dari candle 2-nya. Apakah masih bisa open posisi dengan posisi sumbu bawah lebih panjang dari sumbu atas? Oke ya, saya kasih contoh di sini. Saya beri contoh. Nah, di sini sumbu bawah masih panjang. Cuman perbedaannya di candle 2-nya kecil daripada candle satunya. Ini kebalikan dari ini tadi ya. Di candle 1. Tapi grafik melewati harga penutup dari candle 1 ini dan melewati sumbu ini tetap kita open posisi sell juga. Seperti itu. Kita open posisi sell. Nah, ini masih bisa sell.
contoh ini masih bisa sell. Nah, bagaimana dengan contoh 2 ini? Nah, sedangkan di sini candlenya lebih kecil dari candle 1, bodinya besar di bawah dan sumbu atasnya lebih panjang dari sumbu bawah. Ini nggak bisa open posisi. Ini dilarang open posisi. Jadi nggak boleh ya. Yang boleh hanya ini. Oke, saya rasa di sini sangat jelas banget ya, karena saya sangat pelan, hati-hati dengan menjelaskan. Saya rasa di sini kalian udah paham ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh open posisi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan pembahasan yang tadi. Saya sudah memberikan contoh dengan gambar sebelumnya. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Saya harap kalian udah ngerti ya dengan contoh sebelumnya tadi. Oke, di sini kita mempraktekkan momen yang sebelumnya saya jelasin tadi. Oke, kita tunggu momennya ya. Dan di momen ini kita juga harus memperhatikan SNR. Kita juga harus memperhatikan SNR. Jika dia berada di titik support, kita tunggu nafas ke atas dulu. Kalau kita mau maksain untuk open posisi ya, tapi saya nggak saranin untuk kalian jika berada di titik support, kalian skip aja. Kecuali dia berada di titik resisten atau di tengah tren. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita tunggu dulu ya. Oke. Kita open posisi di sini karena udah sesuai contoh sebelumnya. Jadi kita open posisi di sini. Kita tunggu apakah ini profit. Ini momen ya. Momen oh ya, saya sampaikan kepada kalian momen ini kita boleh kompen sekali. Jika loss kita kompen sekali. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Penjelasan saya itu harus diserap baik-baik biar kalian itu profit seperti saya trading. Ini nggak ada yang disembunyiin, ini memang benar-benar momen independen. Nah, kita profit. Di sini kita nggak boleh open posisi ya, karena sumbu atasnya lebih panjang dari sumbu bawah. Kita nggak boleh open posisi. Oke, kita tunggu lagi ya. Kita tunggu lagi momennya. Jika terbentuk kita open posisi lagi ya. Insya Allah tiap minggu kita akan ada momen-momen terus, momen-momen baru. Di sini saya open posisi lagi. Ini persis yang saya jelasin tadi ya. Di sini tadi grafiknya sejajar ya, dia nggak melewati tapi dia sejajar. Maka dari itu saya ambil nafas dikit tadi dulu, biar lebih aman open posisinya. Jika dia melewati dari grafiknya, melewati sumbu bawah tadi di candle merah ini, candle merah, kita nggak perlu ambil nafas ke atas, kita langsung open posisi. Kita langsung open posisi seperti ini. Seperti itu ya. Oke. Sini kita profit lagi.
Momennya simple banget ya. Jadi buat kalian ini momen-momen, jadi ingat ya yang seperti saya jelasin tadi, ingat SNR-nya jika berada di support, kalian tunggu nafas dulu ke atas, baru open posisi. Tapi saran saya mending jika kalian takut atau modal kecil, kalian skip aja. Nah, dan di sini kita memerlukan sekali kompensasi di sini ya. Kita memerlukan sekali kompensasi. Nah, di sini tadi kita nggak boleh open posisi karena nggak memenuhi syarat. Candle 2-nya bodinya lebih besar dan sumbu atasnya lebih panjang seperti itu. Jadi saya harap kalian udah ngerti ya, udah ngerti. Jadi insya Allah kedepannya saya akan memberikan satu buah momen, cukup menganalisa satu buah candlestick, kita udah bisa open posisi. Nah, di sini di sini ini momennya yang seperti saya jelaskan tadi itu adalah momennya. Jadi saya harap kalian udah paham ya semuanya. Jadi mungkin sampai di sini saja ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan SNR-nya doang seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.